Kembali lagi di Prime Time News, Mas Aryo Seno sudah bergabungkah? Baik, Sudah bergabung Mbak Sylvia. Mas Seno, tinggal 12 hari lagi nih ya jelang pelantikan Pak Prabowo. Berarti dalam beberapa hari ke depan sudah pastikah kita bisa melihat pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Mega? Ya, cuaca politiknya kan mengatakan forecast-nya dalam mengatakan akan terjadi pertemuan itu. Ibaratnya cuaca politik, perkiraan cuaca mengatakan bahwa akan hujan, ya kemungkinan besar akan hujan. Sama dengan saat ini kondisi kebatinan, suasana politik dan persoalan kesatuan suara dari kader-kader PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa ya kita satu suara. Pertemuan ini pertemuan yang baik, pertemuan yang tidak semata-mata adalah pertemuan politik pragmatis, bukan pertemuan politik transaksional, tapi pertemuan yang baik bagi bangsa dan negara. Jadi dari kubu kami maupun kubu Pak Prabowo sejauh ini menyambut baik. Bahkan persiapan-persiapan juga terus dilakukan terkait dengan tempat pertemuan, terkait dengan makanan yang akan disajikan, terkait dengan bagaimana seluruh kenyamanan dipastikan akan baik, itu terus dilakukan persiapan. Hanya persoalannya kan menentukan momentum atau timing yang tepat. Ini kedua tokoh ini punya intuisi politik yang terbaik. Kapan pertemuan ini akan terjadi di waktu yang tepat. Karena apapun sekarang kita hanya bicara menunggu waktu itu. Karena semuanya sudah oke, sudah beres. Dan kapanpun itu saya rasa bisa kapan saja. Bisa besok lusa, bisa H-1 pelantikan Pak Prabowo, bisa H-2 pelantikan Pak Prabowo. Saya rasa kalau bicara timing politik yang tepat, ini hanya persoalan menunggu momentum. Itu Mbak Sylvia. Oke, Mas Seno, kami masih ingat sekali ya bagaimana di Rakernas PDI Perjuangan ada satu pernyataan yang sangat menarik dari Bu Mega soal rencana, soal isu apakah sebetulnya PDI Perjuangan itu akan bergabung di pemerintahan Prabowo atau tidak. Coba kita simak lagi pernyataan Bu Mega berikut ini. Kan juga kan sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan gitu kan. Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi. Kan harus dihitung secara politik, no. Enak aja. Aku sambil sarapan gitu kan. Aku bilang, enak aja. Ya dong, gua mainin dulu dong. Setuju gak? Sip. Ini pernyataan bulan Mei ya Mas Seno. Kalau sekarang apakah maininnya itu sudah selesai makanya bakal segera bertemu? Ya, Ibu Mega itu kan sebagai ketua umum partai memang punya tradisi politik kontemplatif. Artinya tidak terburu-buru, tidak semata-mata tergesa-gesa dalam menentukan keputusan. Untuk bicara pertemuan dengan Pak Prabowo saja, yang ini hanya sekedar bertemu. Ini saya bilang sekedar bertemu karena tidak ada kepastian akan apapun terkait pertemuan itu. Sekedar jadwal bertemu saja, itu butuh waktu yang cukup panjang. Bahkan saya hitung-hitung kurang lebih 3 minggu terakhir kita membicarakan tentang soal ini. Artinya untuk masalah bertemu saja butuh kontemplasi yang dalam. Apalagi untuk urusan masuk atau tidak masuk di dalam pemerintahan. Saya rasa kontemplasinya juga tidak singkat, tidak mudah. Oleh karena itu Bu Mega berulang kali mengatakan bahwa garis politik PDI Perjuangan itu bukan hanya soal bagi-bagi jatah menteri, bukan hanya soal dapat kekuasaan atau tidak, tetapi soal bagaimana keberpihakan kepada rakyat itu dibangun. Nah, dalam konteks itu kita punya portofolio politik yang cukup lengkap, baik memperjuangkan pemerintahan, berada di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan, bahkan melawan pemerintahan Orde Baru, itu pernah kita alami sebagai satu partai yang punya kekuatan kolektif. Artinya dalam konteks menghadapi situasi hari ini, itu bukan satu hal yang baru. Jadi baik di dalam maupun di luar, nanti keputusan yang akan diambil bersama-sama, saya rasa itu adalah cerminan dari harapan akan pemerintahan baru yang lebih baik, apapun perannya. Harapan Tapi itu kan bisa sekarang Mas macam-macam. Seno sudah muncul tuh Ya. nama-nama calon menteri dari kader maupun orang dekat PDI Perjuangan ya. Sebut saja ada Oli Dondo Kambe, Aswar Anas sampai Budi Gunawan. Pak Prabowo, Bu Mega mungkin belum ketemu. Tapi kan komunikasi orangnya Pak Prabowo, orangnya Bu Mega itu apakah sudah sampai pada nama-nama menteri? Ya nama-nama beredar itu kan wajar saja, bukan hanya beliau bertiga saya rasa, tetapi kalau bicara di media sosial, di grup WA jauh-jauh hari, nama-nama yang beredar tentang siapa yang akan jadi menteri juga banyak sekali. Artinya itu menjadi satu bumbu-bumbu ya sebelum
menjelang pelantikan presiden baru yang nanti pasti akan menentukan dan menggunakan hak prerogatifnya menyusun kabinet. Tetapi kalau PDI Perjuangan ini kan tegak lurus karakternya. Artinya nanti bagaimana keputusan dari bersama-sama yang kemudian ketua umum akan menentukan, itu akan menentukan sikap dari seluruh kader, termasuk apabila ditawari menjadi menteri atau tidak. Tapi posisi hari ini kami yang pasti satu, Mbak. Satu, kita tidak kemudian dalam posisi meminta jatah menjadi menteri, karena apapun itu kita sadar bahwa demokrasi punya aturan main di pemilu, dan menang kalah itu sudah jelas, yang menanglah yang berhak menentukan, maka kita tidak minta jatah. Yang kedua adalah kita juga tidak kegeeran bahwa kita akan ditawari atau diajak untuk bergabung bersama dengan kabinet pemerintahan yang baru. Kami sadar posisi, kami sadar aturan main di politik, dan kami menjaga etika itu dengan baik. Malah sebenarnya pertemuan ini menjadi harapan bahwa pemerintahan baru besok menjadi pemerintahan yang anti nepotisme, pemerintahan yang menegakkan kehormatan terhadap demokrasi, yang selama ini setahun terakhir menjadi titik kritik dari banyak kelompok civil society. Jadi dalam konteks itu kami tidak dalam posisi kegeeran menunggu ditawari. Itu dulu. Oke, Bang Nurdin, meskipun tadi PDI Perjuangan mengatakan tidak kegeeran ya menunggu ditawari, tapi kan isu bahwa tawaran itu sudah ada, itu sudah kita dengar, Bang Nurdin. Nah, bagaimana Koalisi Indonesia Maju, terutama Golkar ya, menyikapi ada partai yang tidak berkeringat saat Pilpres, bahkan menjadi lawan, tapi digadang-gadang bisa mendapat kursi menteri dan kemungkinan lebih dari satu kursi. Apakah Golkar bisa terima, Bang Nurdin? Politik itu kan ujungnya kekuasaan ya, apa kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif. Dan satu hal yang penting bagi demokrasi kita, bahwa demokrasi Indonesia itu dibangun di atas multipartai. Maka oleh karena itu diperlukan power sharing, tapi tidak berarti identik dengan bagi-bagi kekuasaan. Power sharing sangat penting untuk bangsa yang besar seperti ini. Nah, kemudian PDIP tidak berarti bahwa tidak berkeringat, sangat berkeringat. Bagian daripada keringatnya itu adalah ikut dalam Pilpres sekalipun kalah, tapi itu bagian daripada untuk membangun bangsa. Dan saya yakin bahwa PDIP juga mendukung Pak Ganjar, tentu ada idealisme, ada program untuk Indonesia lebih baik gitu. Nah, program itu kan bisa dijalankan, bisa dimasukkan sebagai sebuah ide pembangunan kepada Pak Prabowo. Sehingga dengan demikian tidak bisa kita mengatakan bahwa PDIP tidak berkeringat. Tidak berkeringat untuk menangkap Prabowo, iya. Tapi membangun bangsa ini kita tidak identikan dengan personal. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo bahwa ingin merangkul semua anak bangsa, ingin merangkul semua elit, ingin bersama seluruh partai, itu adalah bagian daripada antisipasi beliau untuk menghadapi tantangan dari luar maupun tantangan dari dalam untuk menuju Indonesia emas. Maka saya kira tidak ada hal yang mengganggu bagi koalisi bersama sekarang, khususnya Partai Golkar, apabila PDIP bergabung di dalam pemerintahan, malah sangat baik untuk bangsa ini. Dan ini tidak berarti bahwa Mas Adi tidak berarti wah ini kegemukan, abrasi, tidak seperti itu. Tapi lihat partisipasi aktifnya dalam pembangunan bangsa, baik di legislatif maupun di eksekutif. Saya kira ini akan sejalan seirama dengan konsep Pak Prabowo untuk membangun Indonesia menuju Indonesia emas, sekalipun juga menganut keberlanjutan. Tapi Pak Prabowo juga menegaskan keberlanjutan itu adalah yang baik dilanjutkan, yang kurang baik diperbaiki, yang masih kurang ditambah, ada inisiasi, ada terobosan dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo sudah punya program yang sangat menantang untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa untuk membangun Indonesia lebih baik. Ya. Oke, sekarang kita bicara baik atau tidaknya ya buat bangsa ini jika sampai Indonesia pemerintahan kali ini tanpa oposisi. Mas Adi Pray, berarti ini untuk pertama kalinya nih pemerintahan tanpa kita oposisi. Tidak pernah, Mbak Sylvia, negara ini tidak pernah ada oposisi di negeri ini, tidak pernah. Ya apapun lah itu bahasanya di luar pemerintahan, begitu ya, Bang Nurdin, yang lebih normatif di luar pemerintahan, kerjasama di luar pemerintahan. Pertanyaan saya, Mas Adi Pray, apakah itu akan baik buat bangsa ini? Apakah itu akan menjamin pemerintahan Prabowo bakal lebih produktif dibandingkan pemerintahan sebelumnya? Saya tambahkan sedikit sebelum Mas Adi. Ada peristiwa berbeda. Ketika orang oposisi, maka apapun kebijakan pemerintah dia hajar. Dia libas habis. Dan bagaimana berusaha menjatuhkan pemerintah itu oposisi. Kita nggak pernah. PD pernah dalam pemerintahan tidak bersikap seperti itu. Tidak berkarakter oposisi. Jadi kenapa kita mendikotomi antara oposisi sementara kita tidak sesuai dengan itu. Gitu Sylvia. Oke, lanjut Mas Adi Pray. Ya saya kira memang kalau PDIP jadi bergabung dengan Prabowo Subianto, sebut saja begitu, saya kira ini memang akan membuat oposisi di parlemen akan wassalam. Karena mayoritas, bahkan semua kekuatan politik di parlemen, itu akan lumpuh secara total.
Karena ada kecenderungan rata-rata secara umum partai politik yang menyatakan dukungan politiknya kepada pemerintah ini nyaris tidak pernah memberikan protes, tidak pernah resisten, tidak pernah menolak kebijakan-kebijakan apapun yang nantinya lahir sekalipun kebijakan itu bertentangan dengan pemerintah. Ini yang sepertinya dikhawatirkan. Bahkan tanpa PDIP sekalipun sebenarnya Zilvia, Kim Plus itu kan gabungan kekuatan politiknya di parlemen 84% yang itu artinya secara matematika politik ini juga akan melumpuhkan kekuatan politik penyeimbang. Karena kalau mau jujur, semua keputusan politik di parlemen, semua keputusan politik yang kemudian ada kaitannya dengan pemerintah, ini tentang kekuatan politik. Saya kira memang siapa yang kuat di parlemen maka dia yang kemudian akan memenangkan pertarungan secara politik. Oleh karena itu ini tentu tidak baik untuk bangsa dan negara, karena apapun fungsi anggota dewan itu secara kelembagaan dia adalah check and balances. Jadi anggota dewan itu adalah penyambung lidah rakyat. Kalau pada akhirnya partainya berkoalisi dengan pemerintah, maka jangan pernah berharap dewan yang melekat pada dirinya sebagai penyimbang itu akan menyampaikan aspirasi-aspirasi kepada rakyat. Kita sudah pernah mengalami begitu banyak undang-undang yang diprotes tapi disahkan. Revisi undang-undang KPK, undang-undang Cipta Kerja, bahkan yang terbaru kemarin itu adalah soal revisi undang-undang Pilkada. Semuanya diprotes, tapi tak ada yang menyampaikan protes itu kepada pemerintah dan tidak juga didengar oleh anggota dewan. Ini tidak baik untuk bangsa dan negara. Dari segi kubu pemerintah, ini tidak baik karena tidak ada kontrol. Karena saya kira kekuasaan politik tanpa kontrol ini cenderung akan melenceng. Kekuasaan politik tanpa kontrol, dia cenderung abuse of power. Kan ini yang sepertinya, saya selalu mengatakan, haram sebenarnya bagi partai pemenang itu mengajak partai-partai yang kalah pilpres menjadi bagian dalam koalisi pemerintah. Ini juga akan memberikan dampak signifikan bahwa pemilu itu ada gunanya. Pemilu itu kan soal kalah dan menang. Yang menang itu berkuasa, yang kalah di luar. Tidak menjadi bagian dari pemerintah. Kalau semuanya dirangkul, yang kalah juga menjadi bagian dari pemerintah, jadi menteri, ya lalu apa gunanya ada pemilu? Ya, besok-besok tiadakan saja pemilu, gantian aja jadi presiden tiap 5 tahun sekali. Beres kan urusan atas nama gotong royong dan rekonsiliasi nasional. Oke, baik. Oke, sayang sekali harus beres juga dialog kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi di kesempatan mendatang. Terima kasih Mas Aryo Seno, kemudian juga Bang Nurdin dan Mas Adi Prai sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.